Halo, ketemu lagi sama Mama Yum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini. Teman-teman, kali ini aku mau ajakin buat keluar dari studio Mama Yum Sharing, Villa Arita Jogja. Mau keluar kemana? Aku mau ajakin teman-teman nih buat keluar, buat jalan-jalan di Jogja, tapi ikut program dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Yaitu kita mau naik Jogja Heritage Bus, yaitu sebuah program dari pemerintah, Dinas Kebudayaan sih tepatnya, itu untuk memperkenalkan lagi sumbu filosofi Yogyakarta. Jadi semacam kita tuh jalan-jalan tapi pakai ada sejarah-sejarahnya, ada ceritanya gitu. Ini sebenarnya program yang sudah lama. Artinya si sumbu filosofi ini itu tuh sudah diperkenalkan, digembor-gemborkan ke masyarakat Yogyakarta khususnya. Tapi ternyata kurang efektif. Nah, akhirnya di 2023 ini dibuatlah dia, dikemas dengan sangat menarik itu dalam sebuah tour. Nah, satu bis ini isinya cuma 8 orang. Dan yang jelas peminatnya sangat banyak. Harusnya dia tuh antri. Cuman puji Tuhan nih, ada yang kosong gitu. Jadi tiba-tiba ada yang kosong, ada 2 seat. Cuman karena Papa Cuya yang nggak bisa, jadi akhirnya cuma Mama Yum aja yang ikutan jalan muter-muter gitu. Terus seru sih. Dan ini hal yang baru buat aku. Makanya aku pengen sharing nih ke teman-teman kalau ini tuh nanti menyenangkan. Dan juga kalau misalnya biasanya nih kita ke tempat wisata ada tour guide-nya, di sini ada edukatornya. Kenapa sih disebutnya edukator gitu? Karena ini yang disampaikan adalah semuanya tentang sumbu filosofinya Yogyakarta, dan juga ini itu semacam kita tadi cerita tentang sejarah. Nah, makanya ini para edukatornya kebanyakan kalau sejarah itu kan bikin ngantuk ya. Nah, ketika ini dikemas di dalam tour, semua ceritanya, semua pertanyaan yang ada di benak kita itu disampaikan ketika perjalanan, itu edukatornya mantap. Nggak akan ngantuk gitu. Jadi emang bener-bener menarik. Dan kalau aku bilang ini tuh guyon ya, jadi banyak bercandaannya dulu, kayak nggak capek ketawanya gitu kan. Terus nggak cuma satu edukator aja, ternyata memang karakter para edukatornya itu pun seperti itu. Karena beberapa temanku yang sudah pernah naik juga menyampaikan hal yang sama, bahwa ini itu seru dan edukatornya juga luar biasa. Ya, habis ini aku mau out frame, aku mau di belakang layar, di belakang kamera. Nanti teman-teman bisa lihat nih pemandangan beberapa jalan di kota Yogyakarta. Dan kalau misalnya ada info-info penting lainnya, nanti aku akan taruh di voice overnya. Jadi teman-teman tetap nyalakan audionya, dan juga mungkin akan aku sematkan di beberapa teks. Oke, jadi teman-teman, aku ingetin lagi buat yang belum subscribe, jangan lupa langsung klik tombol merahnya subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan cerita seru setiap minggunya. Teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan atau ada ide topik buat kita sharing bareng, bisa langsung tulis di komen aja ya. Thank you. Didn't even ask me what I wanted. You make dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show. I started losing interest. I started to zone out. Ini sebenarnya ada 2 bis, tapi kita mau naik yang warna merah, yaitu namanya Malioboro. Warna bis kuning ataupun merah itu sama aja, yang bedain cuman jadwal keberangkatan dari admin. Setelah semuanya udah kumpul, kita ada briefing dulu. Pas aku ini berangkatnya dari kantor JTCC, yaitu di daerah Jalan Magelang. Oh iya, jangan lupa ya, syarat utamanya adalah pakai baju batik, celana atau rok panjang, dan juga sepatu. Yang paling penting lagi, umurnya minimal 15 tahun. Jadi maaf ya adik-adik, nggak boleh ikut. Untuk reservasinya itu melalui WhatsApp, oke? Jadi kalau misalnya di website itu banyak yang full book, itu ternyata memang belum dibuka kuotanya, karena memang prioritasnya dari WA. Ini kita juga dapat tanda peserta. Jangan lupa diabadikan dalam foto dulu. Kita mau foto nih, dan propertinya ternyata macam-macam ya.
Seru banget emang kayaknya di dalam sini. Untuk saat ini aku lagi ikut rute Sangkaning Dumadi yang tujuannya ada di Panggung Krapia. Jadi tur ini sebenarnya memiliki 5 rute yang berbeda dan jalan hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 9, jam 11, dan jam 2 siang. Boleh kok kalau misalnya mau seharian tiga-tiganya ikut, yang penting reservasi dulu. Bisa juga tanya ke admin kira-kira jam-jam tersebut jalannya rute apa, biar nggak kedobel aja rutenya. Jangan lupa tonton terus video ini sampai habis, kita jalan-jalan bareng. Mensosialisasikan suku filosofi menuju warisan dunia UNESCO serta memberikan info. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama merupakan jadi kawasan yang subur dan sangat cocok dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Maka menimbulkan aroma tidak sedap. Nah, itu ada beberapa jalur ya. Jadi ada jalan beberapa ayat Dumadi. Tapi untuk selama bulan puasa ini rute Sangkan-Parani Dumadi masih kami simpan dulu. Akan mari silakan. Turunnya di satu tempat ini, Mbak. Gimana? Turunnya di satu tempat ini. Selalu di sini atau nanti di Museum Sono Budoyo. Oh. Jadi tempat turun kami ada di sini. Tapi hanya rute yang Sangkaning yang di sini ya, Mbak ya? Berarti ini yang paling jauh ya, Mbak? Iya, Ini masih rute paling jauh. Oh enggak, tidak. Bangunan ini ketinggiannya 10 meter, nanti panjangnya 17 dan lebarnya itu 15 meter. Nah, jadi bangunan ini sendiri nanti terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama yang di bawah itu ada 4 ruangan di setiap ujungnya. Untuk apa? Tempat raja istirahat. Sedangkan di lantai kedua itulah tempat raja berburu. Jadi ya Bapak Ibu dan Mbak sekalian, ternyata dulu di sekeliling kita ini semuanya adalah hutan belantara, hutan tempat raja berburu. Apa yang diburu? Nanti menjangan atau rusa. Oke, betul. Nah, ini sedikit saya luruskan. Ternyata Pak, yang dimaksud kandang menjangan bukan panggungnya, tapi hutan inilah. Nah, karena hutan ini menjaga menjangannya. Nah, yang boleh berburu siapa? Hanya para keluarga kerajaan. Rakyat jelita seperti saya nggak boleh. Mbak jelata, Mbak, bukan jelita, Mbak. Ampun Mbak, pilihannya 2, jelita atau jelata. Jelata itu nanti minyak. Nah, jadi saya ini jelita. Ya, oke, baik. Rakyat agak kurang ajar nih. Iya, Oke, jadi memang secara tidak langsung hutan ini akan melindungi menjangannya. Nah, tapi kemudian pada perkembangannya raja itu berburunya tidak lagi naik kuda berkeliling hutan, tapi beliau hanya di lantai 2 saja, duduk diam di atas. Nah, kenapa? Karena untuk keamanan sang raja, di mana pernah dalam sejarah Raja Mataram kedua, yakni Panembahan Hanyokrowati, beliau ini mendapatkan gelar Anumerta atau gelar yang setelah meninggal, yakni adalah Panembahan Sedo ing Krapia, atau raja yang meninggal di Krapia. Maka ternyata saat raja berburu, ini keamanannya masih belum bisa terjamin. Jadi pada perkembangannya itu raja hanya duduk diam di atas menunggu menjangannya itu mendekat. Lah kalau ditungguin kan itu nyampe bertahun-tahun ya bakal mendekat ya kan. Nah ternyata raja ini saat berburu tidak sendirian, beliau akan ditemani oleh pasukan khusus. Pasukan ini nanti namanya pasukan Jager, yang sekarang daerahnya disebut Jageran. Oke, di utara. Nanti ada saya tunjukkan. Jadi Jager sendiri ini aslinya ternyata dari bahasa Belanda, dari kata jager yang artinya hunter atau pemburu. Nah, jadi itu tugas dari pasukan Jager yang akan keliling hutan untuk menggiring menjangannya mendekati Panggung Krapia. Gitu. Dan disebut panggung kenapa? Karena kita bisa berdiri di atasnya, ya kan? Jadi nanti di sebelah sini ada anak tangga yang menuju ke atas. Untuk anak tangganya niki baru nggih, boten lama. Karena memang yang asli pun diperkirakan dari kayu. Karena kayu sudah lapuk, jadi ini sudah direkonstruksi ulang oleh BPJP DIY. Mau ngikut tangganya mungkin lama saat bangunan ini mau direnovasi. Ya sebelum renovasi harus ada sesajinya dulu.
Yang kedua, nanti kalau saat keratonnya punya hajat dalam atau sebuah upacara. Biasanya upacaranya adalah peringatan raja ulang tahun atau peringatan raja naik tahta. Jadi seperti kemarin kan ada labuhan, labuhan di Gunung Lawu, Merapi, dan Sini juga dikasih. iya, di sini juga nanti ada sesaji. Oh, sebagai simbol di mana kita hidup juga bersama alam sekitar. Gitu. Jadi harmonisasi ceritanya ya kan. Makanya terus mari silakan. Untuk satu rute kira-kira bisa ditempuh 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Sebelum turun, kita juga bisa kok ngisi untuk form saran dan kritik. Oh iya, ada informasi ketinggalan. Pool keberangkatan itu sebenarnya ada 2, yaitu di kantor JTCC di Jalan Magelang atau di Dinas Kebudayaan. Kita nggak bisa pilih mau ikut dari pool keberangkatan yang mana, karena itu tergantung dari kesibukan pool keberangkatannya. Pool keberangkatan akan diinformasikan H-1 melalui WA. Pengumuman paling penting ini Bapak Ibu, nanti kalau turun mohon menggunakan kaki. Yang keempat tuh, Lah, apa boleh Pak? Kok Pak? Sangwani. Waduh. So thank you so much. Sami-sami. Jadi yang di Jogja gimana? Udah pernah? Belum? Yuk. Karena aku masih punya hutang sama diriku sendiri buat ikut atau naik lagi si Jogja Heritage Bus ini untuk 4 rute yang lain. Jadi tetap subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasi. Jadi biar besok kalau misalnya Mama Yum jalan pakai rute-rute yang lain, ikut rute yang lain, itu kalian tuh tidak ketinggalan cerita-cerita serunya. Oke, thank you sudah lihat video ini sampai habis ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Goyang kameraku. Tech bias.